Halo, selamat datang di Tufidin Channel. Kali ini saya akan mereview sepeda hybrid yaitu Polygon Haze. Jadi dinamakan sepeda hybrid ini bukan karena pakai motor listrik, tapi ini adalah semacam perpaduan sepeda kota dan sepeda MTB gitu. Terus ini di sampingnya ada United Detroit. Nah, kalau ini sepeda MTB beneran. Kalau Haze X2 ini sepeda hybrid. Ini saya belinya tahun lalu, inden 3 bulan di Rodaling dengan harga 4,3 jutaan, tapi sekarang harganya udah naik jadi 4,6 juta. Ini untuk framenya ukuran M, dan saya mau bagi pengalaman gue dengan sepeda ini dengan jarak tempuh totalnya mungkin udah lebih dari 200 km. Oke, yang pertama untuk beratnya sendiri, beratnya sekitar 14 kilo sampai 15 kilo tergantung framenya. Jadi ini lebih ringan dari kebanyakan MTB, tapi masih lebih berat dibandingkan road bike. Kemudian untuk spesifikasinya kita lihat bannya ukuran 700C, terus pakai ban Swalby, terus ini fork depannya pakai Santur. Ini udah alloy. Terus catnya ini tipenya bukan glossy, ini tipe matte ya, bukan glossy. Dan cuma ada satu warna untuk Haze X2 ini, cuma warna kayak hijau hijau campur biru, hijau Tosca gitu. Untuk saddle menggunakan dari NTT, seat postnya juga NTT. Untuk gearnya di depan ada 2. Ini shifternya pakai Shimano Tourney, ada 2 ini. Terus untuk shifter belakang pakai Shimano Acera, gearnya 8. Jadi 2 depan 2, belakang ada 8. Jadi 16 speed ya. Terus untuk tipe pompanya pakai pompa Presta. Jadi agak beda, mungkin MTB yang lain ada yang masih pakai yang pompa biasa, ini pakai yang Presta. Kemudian apalagi ini reflektor, ini bawaan ya. Reflektor belakang, reflektor depan ini bawaan dari Polygon. Terus kita ke depan, ini remnya sudah hidrolik, merek Textro depan belakang. Terus shifter depannya Shimano, shifter belakangnya juga Shimano itu. Dan bagaimana pengalaman naik sepeda ini? Jadi sepeda ini ditujukan untuk perkotaan, daerah perkotaan, nggak seperti MTB ya. Ini terlihat banget dari ukuran bannya. Kita lihat ukuran bannya di Haze ini lebih ramping dibandingkan dengan MTB. Kalau MTB lebih gede, ini lebih tebal. Kemudian travel suspensionnya kita bandingkan. Kalau di United Detroit ini misalnya dia travelnya panjang untuk meredam getaran lebih. Kalau di Haze dia cuma sedikit ya. Jadi kalau ada lubang besar atau jalannya sangat bergelombang gitu, nah ini travelnya pendek, jadi mungkin nanti agak kerasa ke tangan. Beda dengan MTB yang kalau ada getaran dia langsung bisa meredam dengan baik. Tapi bagusnya di Haze ini juga bisa diatur tingkat preloadnya itu bisa diatur shocknya. Terus untuk impresi menggunakan sepeda ini ya bisa dibilang cukup nyaman ya, karena yang penting itu yang pertama adalah geometrinya. Kita pilih sepeda, geometrinya harus yang benar. Saya tinggi 167, terus badannya agak besar, nah milihnya ukuran M saya. Jadi gitu. Kalau framenya udah tepat, nanti kita tinggal menyesuaikan stangnya, saddlenya dan sebagainya. Kalau menurut saya pribadi naik Haze X2 ini kendala utamanya hanya di stangnya.
stang ini terlalu besar menurut saya, terlalu lebar. Jadi kanan kiri ibaratnya apa ya, nggak cocok dengan slogannya sepeda hybrid untuk perkotaan. Jadi ini untuk selap-selip di antara motor atau mobil itu kurang lincah kalau panjang. Ini panjang banget. Idealnya ya ini mungkin perlu dipotong 1 cm atau sampai 2 cm. Nanti bisa lebih compact, bisa lebih lincah lagi. Terus dari sisi ergonomi ini enggak agak nunduk ya kalau buat saya. Agak nunduk. Kalau saya pakai Detroit itu bisa santai. Ibaratnya kalau di Detroit ini kayak orang naik motor Mega Pro, kalau di Haze X2 ini seperti orang naik CB gitu, agak nunduk. Saya nggak tahu itu apa karena badan saya atau memang ergonominya, saya juga kurang tahu, tapi itu udah sesuai dengan tinggi badan saya. Ini saddlenya udah saya sesuaikan. Mungkin itu. Kemudian untuk peredaman getaran ya yang saya bilang tadi, ini emang cukup oke untuk jalan yang agak jelek. Tapi kalau jalannya udah berlubang sekali ya mentok ini nanti. Kerasa banget di tangan. Jadi untuk siapa sepeda ini sebenarnya, ini untuk orang yang tinggal di tempat yang jalannya relatif halus, aspal atau konblok beton gitu masih bisa. Kemudian untuk performa shiftingnya kayak gimana? Nah, performa shifting itu ditentukan oleh pengaturannya. Jadi setelah beli di Rodaling ini udah disetting sama mekaniknya. Jadi udah enak banget. Shiftingnya lancar, perpindahan gearnya juga lancar gitu. Terus untuk gearnya sendiri yang belakang nggak terlalu besar ya, yang paling belakang ini. Jadi untuk nanjak sebenarnya kurang enak. Yang belum terbiasa pakai road bike mungkin, kalau di road bike kan ininya kecil, jadi goesannya agak berat ya. Ini juga ini agak kecil ini. Kita bandingin sama Detroit ini yang lebih besar. Nah, ini kalau buat nanjak lebih ringan sekali ini buat nanjak. Tapi kalau Haze buat nanjak perlu effort lebih, power di kaki itu harus lebih kuat. Terus untuk performa shiftingnya udah saya bilang tadi cukup lancar. Yang penting kalau kotor ini dibersihkan. Terus saran saya jangan pakai oli bekas atau apa, karena mudah kotor ya. Kalau saya sendiri pakai mereknya ini saya ambilkan. Ini bukan promo ya, tapi pengalaman pribadi. Saya pakai merek ini, Finish Line. Nah, kalau ini buat musim kering pakai yang ini. Tapi kalau buat musim hujan ada sendiri yang warna hijau gitu. Warna hijau. Sejauh ini aman-aman saja. Jadi di rantai oke, bersih. Kalau pakai oli kan nanti aspal atau pasir itu nanti cepet banget nempelnya. Tapi kalau pakai Finish Line ini relatif bersih. Jadi enak banget. Minim perawatan istilahnya. Terus performa pengereman gimana? Karena udah hidrolik, enteng pastinya depan dan belakang. Jadi depan cakram, belakang cakram, oke. Itu aja. Terus ada satu lagi kekurangannya, saya hampir lupa. Jadi mungkin yang suka dengan saddlenya yang sampai pendek banget, di Haze ini nggak bisa sampai pendek banget ya. Karena ketika dipendekkan nanti dia kepentok sama baut minum ini. Kepentok ini nanti. Jadi nggak bisa pendek banget. Kalau misalkan memang suka yang agak pendek, lebih baik pilih ukuran yang di bawahnya. Kalau ada ukuran S bisa pilih ukuran S. Ya mungkin itu aja review singkat dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dulu dari Tufidin Channel, sampai jumpa di video berikutnya.